Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Dr. Luciana Margaretijo SHMH sebagai selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis hubungan antara kasus perundungan SMA Binus Simpruk terhadap nilai Pancasila. Dan perkenalkan, nama saya Atala Rafiq Widyadana. Saya Devita Aprilia. Saya Ratna Duhita. Saya Sofia Dwi Mafula. Saya Francisca Windianti. Saya Amar Kamaluddin Zakli. Saya Ayunda Nur Hidayah. Saya Indriasih. Saya Selvi Widiasti. Dan saya Junior Putra Setiaji. Halo teman-teman, di sini saya Devita Aprilia bersama Ratna Duhita. Kami akan sedikit membahas mengenai bullying. Tentu kalian semua sudah pernah mendengarkan apa itu bullying. Jadi Ratna, menurut kamu apa sih definisi bullying? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti atau hal negatif lainnya. Oh ya Devita, kamu tahu nggak sih bullying itu dilakukan secara apa saja? Jadi teman-teman, ada banyak sekali bentuk bullying. Salah satunya ada fisik, yaitu secara memukul atau menendang. Lalu non-fisik, secara mengancam atau penghinaan. Lalu mungkin verbal, secara catcalling. Lalu non-verbal, seperti membentak atau memaki. Dan masih banyak lainnya. Adapun beberapa fakta dari kejadian pembulian di SMA School Simpruk ini. Yang pertama, korban berinisial RE ini mengaku bahwa ia sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan seperti kekerasan verbal, kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual. RE mengaku bahwa ia seringkali mendapatkan perlakuan atau penyebutan di namanya sebagai banci ataupun orang kampung bau tanah. Lalu juga RE juga sering mendapatkan perlakuan kekerasan seksual seperti disentuh area vitalnya di depan murid-murid lainnya. Yang kedua yaitu RE juga adalah murid pindahan. Ia mengaku bahwa sebulan pertama ia berpindah dari sekolahnya hingga ke sekolah School Binus Simpruk ini, ia sudah mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan. Hingga puncaknya pada tanggal 30 Januari tahun 2024, ia melaporkan ke keluarga dan keluarga pun melaporkannya ke kepolisian. Menurut pengakuan RE, para pelaku sempat mengancam dirinya dengan membangga-banggakan status orang tuanya sebagai seorang pejabat penting dalam pemerintah. Bahkan sahabat dari ketua geng mengaku sebagai seorang anak ketua partai berinisial A. Meski demikian, sampai saat ini masih belum diketahui pasti tentang identitas anak dan orang tua pelaku. Menurut kuasa hukum SMA Binus Simpruk, mereka menegaskan antara RE dan pelaku bukanlah bullying, melainkan perselisihan antar siswa. Mereka juga menyangkal adanya kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Mereka mengatakan tidak ada pengeroyokan, melainkan perselisihan satu lawan satu atas dasar kesepakatan bersama. Walaupun pihak kuasa hukum dari Binus School Simpruk telah menyanggah adanya tindakan bullying di lingkungannya, pihak Binus School Simpruk tetap memberikan sanksi terhadap ke-8 terduga pelaku berupa skorsing. Ke-8 terduga pelaku belum bisa dikenakan sanksi berupa dropout atau dikeluarkan dari sekolah dikarenakan investigasi internal yang telah dilakukan belum membuktikan adanya tindakan bullying, namun adanya tindakan perkelahian saja. Namun dalam hal ini pihak kepolisian tetap melakukan investigasi melalui bukti-bukti yang ada, visum yang telah dilakukan terhadap korban, serta video amatir yang ada. Pihak kepolisian dalam hal ini juga menggunakan pasal 76C yang berbunyi di mana dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, dan ikut dalam tindakan kekerasan, serta pasal 80 mengenai mengakibatkan luka. Pada kasus perundungan yang ada di SMA Binus Simpruk dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutamanya pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana individu diperlakukan tidak selayaknya manusia, tidak mendapatkan hak dan martabatnya. Nah, pada sila kedua ini mengajarkan bagaimana setiap individu harus beradab, penuh rasa hormat, dan adil. Maka dari itu, dengan adanya kasus perundungan tadi tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan pada sila kedua.
Peran Pancasila untuk mengatasi perundungan dapat melalui pendidikan kewarganegaraan dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masalah perundungan atau pembulian, sebab pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk generasi muda menjadi warga negara yang baik, cinta tanah air, dan siap serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Peran utama Pancasila yaitu sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia, karena di dalam Pancasila terdapat seperangkat nilai seperti agama, humanisme, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai landasan dasar dan motivasi dalam kehidupan sehari-hari maupun bernegara. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal yang artinya dapat digunakan dan dibenarkan di negara lain. Pancasila bersifat subjektif, yaitu di mana menitik beratkan kepada acuan dan pendukung nilai-nilai Pancasila. Pancasila juga sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia, sehingga kasus bullying harus segera ditangani. Dan kita juga harus mempelajarkan nilai-nilai tersebut kepada siswa-siswi, sehingga untuk ditanamkan ke kehidupan sehari-harinya. Jadi kesimpulan yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi adalah bullying merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara agresif kepada individu yang dianggap lebih lemah daripada dirinya. Tindakan ini dilakukan terus-menerus dengan tujuan untuk menyakiti. Bullying dapat dilakukan melalui tindakan melalui tindakan fisik, non fisik maupun cyberbullying atau perundungan secara daring. Perbedaan status sosial juga sering dijadikan alasan seseorang melakukan bullying. Dianggapnya bahwa status sosial dan posisi kekuasaan yang tidak setara untuk melakukan kegiatan yang sama atau bahkan untuk hidup berdampingan yang berdampak signifikan untuk korban, baik dari segi mental, emosional, dan fisik, sehingga menyebabkan korban dapat mengalami cedera fisik, gangguan kecemasan, trauma mendalam, hingga depresi berat. Kasus bullying tersebut sangat berkaitan erat dengan sila kedua yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana itu sangat bertentangan dengan prinsip sila kedua yang merampas hak dan martabat korban, serta menciptakan ketidakadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan itu sendiri sangat berperan penting dalam mengatasi kasus bullying dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, pemantauan dan pengendalian, sosialisasi dan kesadaran yang dapat mendorong siswa untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dengan adanya memahami sila kedua, diharapkan perilaku bullying dapat diminimalisir di lingkungan pendidikan.